kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Sahrul Natsir dan Wakil Ketua dari Badan Pengusaha Pemuda Pancasila dan juga mewakili dari Ikatan Pengusaha Kargo Nusantara. Jadi kita mau menyikapi tentang tarif kenaikan tol yang tanpa sosialisasi dan tanpa rasio tarif. Dan kita di sini mengundang kepada seluruh asosiasi yang ada di Makassar untuk butuh masukannya. Langkah apa yang kita ambil untuk masuk ke provinsi, DPRD provinsi atau gubernur. Hadir dalam berita bahwa tarif tol ini naik karena berdasarkan keputusan dari PUPR, Menteri PUPR melalui surat keputusan. Yang perlu saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini bahwa semua yang berbicara tadi sepakat bahwa tidak sepakat kalau tarif tol itu kemudian dinaikkan. Ya tentu kami dari aktivis yang notabene-nya adalah memperjuangkan aspirasi yang kemudian lahir dari masyarakat, tentu kita sangat mendorong itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa yang dilakukan oleh Forkopimda di Jakarta mungkin sekiranya itu perlu untuk dilakukan di Kota Makassar dalam rangka melakukan upaya hukum, yaitu melakukan gugatan di pengadilan terkait ketidakterimaan kita karena tidak didasari dengan musyawarah. Geng-geng kepala juga bahwa sebenarnya inilah forum seperti ini saya berapresiasi dan mudah-mudahan setelah pertemuan ini ada tindak lanjut masukan dari kami. Yang pertama ya, kita sama-sama bersuara dan Pak untuk kepentingan dunia usaha kita, karena masih banyak Pak anak-anak kita mengambil upah di luar, betul ya, banyak usaha sekarang lagi down, jangan lagi ditambah beban biayanya. Kami lagi juga berjuang jangan sampai PPN 12%, itu kita sudah bahasakan juga Pak ya, jangan sampai PPN. Saya Ketua Umum DPW Alfi Sulsel Asosiasi Logistik Polar Indonesia yang selama ini mungkin banyak membawai, salah satunya adalah untuk distribusi logistik. Jujur di masa COVID sekarang ini salah satu mungkin yang dapat fasilitas khusus untuk tetap nggak kena lockdown sesuai dengan Kemenkes adalah distribusi logistik. Alhamdulillah sampai sekarang juga mungkin karena kondisi ini tetap jalan dengan kondisi ada penurunan logistik. Berbicara masalah kenaikan biaya tol, jujur kami dari Alpi pada 8 Mei dulu, tidak salah berlaku. Tapi secara malam ini sampaikan apresiasi kepada Badan Pengusaha Pemuda Pancasila yang membuat walaupun mungkin ada sedikit berat, tapi ada respon sosial kemasyarakatan dengan adanya kenaikan biaya tol. Pertemuan ini apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman khususnya di Pemuda Pancasila yang menggagas pertemuan ini sehingga kita berkumpul untuk mencoba mencari solusi terkait dengan biaya tol. Kan pandangan hukum kalau ditutup tol apa ditangkap apa dia? Mengganggu kita tidak ngomong. Iya. Ya. Ekspedisi ini dan lainnya, ya kapan kita outputnya ini, pertemuan ini malam, bincang-bincang santai kita ini, kapan kita mulai, presurnya dari mana, advokasinya bagaimana. Kita dari Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila siap membantu istilahnya dari legalnya, dari legal opinion
atau sampai pertemuan kita siap kawal. Kita siap kawal, karena biar bagaimana yang namanya pengusaha akan sama jika pengusaha dan lawyer, suatu pengusaha dan orang-orang hukum ibarat kopi dan susu yang diaduk akhirnya bisa menjadi hal yang positif. Wadahnya, gelasnya itu adalah media. Jika dibungkus menjadi lebih baik, insya Allah kemenangan akan ada di depan mata. Jika kita akan bersatu. Jadi insya Allah BPPH Sumsel mensupport untuk kegiatan kawan-kawan BP3 dan seluruh asosiasi yang tergabung malam ini untuk bagaimana membuat aliansi atau front. Kalau memang kita harus turun ke jalan, kita turun ke jalan. Walaupun sampai ke pengadilan, kita pun akan siap kawal. Terima kasih dari kami, Badan Penyuluhan dan Pembinaan Hukum Pemuda Pancasila. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat dari kenaikan tarif tol, kalau saya saran sih begini, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, termasuk tadi sudah dijelaskan oleh Ketua BPPH, Bancule, Wasekjen PBH ini dan seterusnya, adalah parlemen jalanan, tutup jalan dan seterusnya. Nah, sebenarnya juga ada cara lain. Cara lainnya tadi sudah dipertegas juga oleh Ketua BPPH adalah dengan cara mengajukan gugatan. Nah, setahu saya ada dua cara untuk mengajukan gugatan terhadap permasalahan ini. Yang pertama itu gugatan CA namanya, gugatan class action, itu langsung diajukan ke pengadilan negeri setempat, tetapi diwakili oleh beberapa perwakilan pengusaha-pengusaha, dalam hal ini asosiasi. Itulah yang nanti angkat kuasa secara legal standing menggugat ke pengadilan negeri. Cara yang kedua gugatannya modelnya adalah perbuatan melawan hukum. Ini perbuatan melawan hukum sama juga modelnya, bisa angkat kuasa satu persatu dari pengusaha ekspedisi dan bisa juga melalui asosiasi diberikan kuasa kepada pengacara, atau kamu jalan sendiri bisa juga seperti itu. Kalaupun ada lahir katun di dalamnya terhadap kenaikan tarif tol ini, karena sepengetahuan saya kalau tidak salah, mohon dikoreksi, kalau kenaikan tarif tol ini kebijakan provinsi yang harus kita dalami dulu. Apakah di kenaikan tarif tol ini ada di situ produk katun yang keluar? Produk katun yang saya maksud adalah keputusan tata usaha negara. Apakah kenaikan tarif tol ini itu dilandasi dengan sebuah surat keputusan gubernur misalnya, ataukah surat keputusan PT Bosowa misalnya ya, ataukah surat keputusan Labaco misalnya. Nah, ini harus dikaji dulu sebelum kita mengambil langkah-langkah konkret di proses gugat-menggugat. Nah, sekiranya ya pada dasarnya kami dari tadi sudah disampaikan oleh Ketua BPPH secara tegas bahwa BPPH secara kelembagaan siap mengawal ini. Cuman itu tadi yang saya sarankan, kita harus bikin pemantik dulu awalnya. Pemantik ini contohnya adalah bikin sebuah gerakan supaya seluruh pengusaha yang berkecimpung di dunia ekspedisi ini ikut semua, terkonsolidir dengan baik, tidak ada nanti yang ketinggalan satu orang atau kan lima perusahaan lagi dan seterusnya. Pokoknya bikin dulu pemantik supaya mereka semua ini semangat gitu. Pemantiknya apa ya? Bikin parlemen jalanan, tutup tol, pasang tenda misalnya dan seterusnya di tol itu. Nah, nanti lahirlah sebuah win-win solusi dari pihak provinsi, wali kota misalnya dan seterusnya. Tapi pada dasarnya itu tadi.